Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian rebutan pekarian saliang busana. Shalom sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tutup hari bersama dengan keluarga. Di hari ini hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Ada 2 ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita sekalian malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang pertama dari Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Dan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40. Jadi firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 70 tahun bangsa Israel harus hidup sebagai orang-orang buangan di negeri yang jauh dari tanah air mereka, yang menimbulkan kerinduan yang sangat agar mereka boleh dapat kembali hidup secara bebas di tanah air, tanah kelahiran mereka. Dan Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka, doa mereka Tuhan dengarkan, sehingga pada akhirnya melalui Raja Kores mereka diizinkan pulang ke tanah kelahiran mereka, ke tanah air mereka. Jaminan Tuhan bagi mereka adalah bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Bahkan Tuhan menjadikan mereka sebagai bangsa yang berharga, sebagai biji mata Allah sendiri. Sehingga tidak ada pun kekuatan dan kuasa yang dapat menjatuhkan kembali mereka ataupun menjamah mereka. Dalam bagian firman Tuhan yang pertama dikatakan, barang siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Allah. Karena itu melalui firman Tuhan yang pertama ini, bangsa Israel diyakinkan mereka akan menikmati perlindungan dan kasih Allah yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kisah yang dikisahkan kembali oleh Mother Teresa ketika dia melakukan pelayanan sosialnya bagi orang yang miskin, yang terpinggirkan. Satu hari dia menemukan seorang laki-laki yang terkubur di dalam selokan, yang kondisinya sudah sangat sekarat karena hampir sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh belatung. Dan Mother Teresa membawa laki-laki ini ke rumahnya kemudian merawatnya. Laki-laki ini sebelum meninggal berkata, "Sepanjang kehidupanku, aku hidup seperti binatang. Namun aku percaya bahwa aku akan mati dengan bahagia karena dipedulikan dan dikasihi." Apa yang dilakukan oleh Mother Teresa merupakan sebuah tindakan kemanusiaan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena ketika berhadapan dengan situasi yang demikian, mungkin kita akan menghindar. Mungkin kita akan menjauhi orang yang dalam keadaan sedemikian parah kehidupannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mother Teresa memberikan kepada kita dan mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Tuhan menginginkan kita membuktikan kasih kita kepadanya melalui tindakan yang memuliakan namanya. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya dalam bacaan firman Tuhan yang pertama ketika dia menjadikan Israel sebagai biji matanya. Maka dalam bagian firman Tuhan yang kedua, Tuhan menuntut juga supaya kita boleh mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan membuktikan kasih Allah itu ketika kita boleh dapat menolong orang yang membutuhkan. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, orang yang dianggap paling hina bisa saja itu kita melakukannya untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini akan terus menguatkan iman dan percaya kita kepada
kepada Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan Dia menjadikan kita sebagai biji matanya. Tapi apa wujud kasih kita kepada Allah? Lakukanlah yang terbaik kepada Allah melalui tindakan yang terbaik juga kepada sesama kita yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi manusia, Engkau mengasihi dunia dan melakukan tindakan terbaik bagi dunia. Kami sudah menikmati bukti kasih Allah dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami, supaya kami juga boleh membuktikan kasih kami kepada sesama ketika kami melakukan yang terbaik bagi sesama, seperti kami melakukannya. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.